加速基因，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 541-545. Sabu-sabu, kecepatan Xiaoyan meledak sedikit, dan fluktuasi yang menakutkan di tangannya muncul dalam sekejap. Dalam satu nafas, Xiaoyan sudah menangkap gelembung aneh itu. Saat jarak semakin dekat, Xiaoyan tampaknya menemukan bahwa gelembung itu memiliki spiritualitas umum. Di dalam gelembung yang lembut dan elastis, giok ular itu bernapas naik turun bersama, dan bahkan pupil dan jari-jarinya sedikit mengendur, jelas ada gelombang kebangkitan. Lepaskan dia, Xiaoyan tidak peduli, dan menamparkan gelembung itu dengan telapak tangannya, dan gelombang besar tiba-tiba muncul. Celepuk, dengan suara, gelembung itu dengan cekatan menghindari serangan Xiaoyan. Meskipun berada di dasar danau, 1000 meter di bawah danau, kekuatan Xiaoyan ditekan oleh tekanan yang menakutkan, tetapi karena gelembung itu dapat menghindari serangan Xiaoyan. Pukul, lalu gelembung ini juga sangat aneh. Xiaoyan minum dengan tiba-tiba, dan segera membalikkan telapak tangannya, dan menamparkan gelembung itu dengan pukulan lain. Kali ini, Bubbles sepertinya telah menemukan niat Xiaoyan, dan tidak mencoba melarikan diri, tetapi langsung berhenti, dan energi di sekitar gelembung menjadi lebih menyilaukan. Saat berikutnya, itu difoto oleh telapak tangan Xiaoyan yang sangat kuat. Bum bum bum. Keduanya baru saja bersentuhan, dan segera memicu suhu tinggi yang sangat panas dan menakutkan, yang menyebabkan suhu di dasar danau naik drastis. Brengsek, di dalam air, bahkan kekuatan api aneh telah berkurang terlalu banyak. Xiaoyan segera mendecakkan lidahnya secara diam-diam saat melihat bahwa serangannya tidak efektif. Tunggu sebentar, gelembung ini sepertinya dipancarkan oleh giok ular. Saat berikutnya, suara Long Yi tiba-tiba terdengar. Apa? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menatap giok ular di depannya. Saya melihat murid roh ular sedikit bingung saat ini, dan berdiri di samping monster gurita. Adapun giok ular, itu terbungkus gelembung misterius dan perlahan bergerak menuju lumpur di dasar danau. Suara laut, apa yang sedang terjadi? Sama seperti Xiaoyan menatap giok ular di depannya, apakah akan ada mutasi? Suara laut yang awalnya diperoleh di klan Tianmuyu Xuanling Emperor Pon tiba-tiba tidak terpengaruh. Mengontrol, dia tiba-tiba meninggalkan cincin penerimaan Xiaoyan, dan terbang menuju giok ular di sampingnya. Gulu-gulu, suara-suara aneh terus bergema di dasar danau, yang luar biasa aneh. Mungkinkah giok ular ini menjadi anggota terakhir dari klan Tianmuyu? Kata Xiaoyan dengan heran, jelas melalui suara laut, dan batu giok ular bisa bergerak bebas di dalam air, Xiaoyan menebak dengan berani. Harus, Long Yi juga memperhatikan perbedaannya. Apa ini? Saat berikutnya, pupil roh ular itu tiba-tiba menjadi lebih gelap. Jelas, giok ular telah berhenti. Cangkang keong di tubuh Xiaoyan terus memancarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan saat perlahan terbang menuju batu giok ular. Dan pergi, dia akan bangun. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, dan kemudian giok ular yang terbungkus gelembung tiba-tiba hancur, dan keong langsung menempel di dahi giok ular. Sabu-sabu, pada saat ini, air di dasar danau tiba-tiba menjadi gelap dan bergejolak, dan air danau yang ganas terus menggeliat, yang memberi banyak tekanan pada Xiaoyan dan yang lainnya. Untungnya, mereka semua memiliki kekuatan, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan. Sial sisi, setelah keong memakai giok ular, Xiaoyan jelas merasa bahwa aura pada giok ular berubah. Jika giok ular selalu koma di awal, maka saat ini, tubuhnya perlahan-lahan menjadi marah, dan bahkan jarinya bergerak sedikit, dan dia bisa bangun kapan saja. Sepertinya masih perlu beberapa saat untuk bangun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu dia tidak peduli dengan Snake Jade, tapi dia tidak menyangka bahwa Snake Jade sebenarnya adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu. Aku menjaganya. Roh ular berkata sedikit, jelas roh ular memiliki banyak rahasia. Tanah ini sangat aneh. Tidak ada tanah dimanapun di danau ini, bagaimana mungkin hanya ada satu-satunya di sini? Mungkinkah ada misteri? Xiaoyan diam-diam berkata di dalam hatinya, lalu tubuhnya bergerak sedikit, dan dengan bantuan kekuatan aliran air, dia bergerak menuju tanah. Begitu dia sampai di tempat di mana tanah berada dalam jangkauan, pupil Xiaoyan berubah menjadi warna yang dalam,
dan kemudian kekuatan jiwa yang besar menyebar seketika, mencoba menemukan tanah misterius itu. Ini adalah area tanah yang luas, dan warna tanahnya semuanya biru tua, dan saya tidak tahu mengapa muncul warna ini. Saat kekuatan jiwa memasuki tanah untuk menyelidiki, alis Xiaoyan tiba-tiba berkerut. Apa yang salah? Roh ular berdiri di samping monster gurita, menjaga giok ular, lalu berbicara sedikit. Tidak apa-apa, Xiaoyan menjawab dengan santai, dan segera mulai menyelidiki. Sepertinya ada sesuatu di tanah ini. Setelah penyelidikan singkat, Xiaoyan akhirnya bisa yakin. Selain itu, Xiaoyan cukup yakin bahwa alasan mengapa danau ini begitu misterius adalah karena benda-benda yang ada di dalam tanah. Mata Xiaoyan bergerak cepat. Lupakan saja, tidak peduli, mari kita coba dulu. Setelah mengambil keputusan, di telapak tangan Xiaoyan, kekuatan jiwa mengisolasi air danau dengan sedikit ruang, dan kemudian di telapak tangan itu, menyatukan 23 jenis api yang berbeda. Api terang meletus seketika, pergi, atau muncul begitu saja, dan dasar danau yang menakutkan dengan suhu rendah tiba-tiba menjadi sangat panas. Bum bum bum, nyala api baru saja menyentuh tanah, dan tanah sepertinya telah menghadapi sesuatu yang menakutkan, sangat melawan. Apa yang ada di tanah ini, bagaimana bisa membuat apiku sedikit takut? Kata Xiaoyan perlahan, karena setelah serangannya, luas tanah menyusut dengan cepat. Jika dipikir-pikir, akan butuh waktu lama sebelum hal-hal misterius di dalam tanah muncul ke permukaan. Karena kelima orang itu dipisahkan oleh batu besar yang aneh, Xiaoyi datang ke tempat kematian, di mana ada kuburan di mana-mana, sangat menakutkan. Saat Xiaoyi ragu untuk menghubungi kakak tertuanya, di tengah makam, monster besar muncul di depan Xiaoyi. Raksasa itu ditutupi dengan baju besi tembaga abu-abu, dan pada pandangan pertama, dia tahu bahwa dia adalah orang kuat yang tangguh dalam pertempuran. Selain pedang besar berwarna merah darah yang dimasukkan ke dalam tanah, tubuhnya duduk bersila, dan aura mengerikan yang tak terlukiskan meletus seketika. Apa ini? Xiaoyi menjawab perlahan, dan kemudian api yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, selalu waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Kalahkan aku. Sosok besar itu mengeluarkan pisau besar yang dimasukkan ke dalam tanah, dan kemudian menatap Xiaoyi yang agak tampan di depannya dengan pupil merah. Aura ganas tiba-tiba menyebar di kuburan ini. Dou di bintang 8 kuat. Sepertinya menarik sekarang. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia tidak peduli dengan tubuhnya, dia mengambil langkah langsung, dan nyala api yang agung menyebar ke segala arah, seperti kekasih api, luar biasa kuat. Tapi aneh, bagaimana ki hitam pada orang ini sama dengan ki hitam di awal? Apakah ini ilusiku? Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia perlahan menggelengkan kepalanya, lalu berkonsentrasi pada pertempuran. Meskipun kekuatan Xiaoyi telah mencapai tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8, dia tampaknya tidak takut dengan raksasa di depannya ini. Jelas, Xiaoyi cukup percaya diri untuk membunuhnya. Ini hanya masalah waktu. Pegunungan gurun membuat saya tertawa sampai mati, tempat yang agak sepi. Burung dan bunga harum di sini, dan ada kawanan monster. Itu jelas merupakan tempat berkumpulnya monster yang menakutkan di pegunungan gurun. Aku tidak tahu kemana Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Mu Yingying berjalan ke sini dengan santai, lalu bibirnya bergerak sedikit. Aneh untuk mengatakan bahwa monster apapun yang ditemui Mu Yingying, mereka akan berjalan menyamping, dan tidak ada permusuhan sama sekali terhadap Mu Yingying. Kemarilah. Saat Mu Yingying ragu-ragu, suara menakutkan keluar dari hati Mu Yingying. Raja di sini. Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, lalu tanpa rasa takut, dia langsung pergi ke sumber suara. Adapun Mu Feng, setelah berpisah dari Xiaoyan, mereka sampai di rawa. Itu menakutkan, dan aura jahat terus muncul, membuat Mu Feng sedikit terkejut. Ada aura jahat di sini. Dibandingkan dengan hantu akhir-akhir ini bahkan lebih suram. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia diselimuti aura biru tua, dan pedang kayu di tangannya terus melihat sekeliling. Sabu-sabu, satu demi satu makhluk jahat yang menakutkan terus muncul dari bawah rawa, dan kemudian mati secara tragis di bawah pedang Mu Feng. Oke, teriak Mu Feng, jelas sangat senang. Karena makhluk jahat yang mati ini tidak dapat melihat garis besar spesifiknya dengan jelas, tetapi setelah kematian, kekuatan dalam tubuhnya sebenarnya diserap oleh teknik kultivasinya sendiri, dan kemudian perlahan diubah menjadi kekuatannya yang paling murni. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah Mu Feng selesai berbicara,
dia meningkatkan serangan di tangannya. Di sini, dia mungkin bisa menyerap banyak kekuatan. Lalu ada seruling hijau. Karena seruling hijau terpisah dari mereka, ia sampai di hutan. Tidak ada yang lain di hutan. Hanya ada beberapa batu besar. Batu-batu besar perlahan mengelilinginya, dan sepertinya membentuk formasi. Dengar, kita harus dipisahkan oleh 5 lapis sampah. Setelah seruling hijau selesai berbicara, dia juga berkonsentrasi menangani masalah di depannya. Bagian untuk mereka berempat terhubung ke puncak Gunung Gurun. Di dasar danau misterius tempat Xiaoyan berada, setelah beberapa saat, serangan mengerikan itu juga menghapus lumpur. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan muncul, menerangi seluruh danau. Benda itu benar-benar keluar. Xiaoyan ini benar-benar menakutkan. Snake Sing, yang terletak 500 meter dari Hubo, berkata sedikit. Hukuman ular secara alami tahu tentang harta karun di danau ini, tetapi tanah misterius itu tampaknya sulit untuk dihadapi, jadi hukuman ular tidak berdaya. Di dasar danau yang gelap, setelah tanahnya meleleh dan menghilang oleh nyala api Xiaoyan, sebuah gambar yang indah tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Saat tanah menghilang, sebuah lubang kecil seukuran kepalan tangan muncul di dasar danau. Di atas lubang kecil, tanaman misterius memancarkan kekuatan yang menakutkan. Itu adalah tanaman dengan 3 daun. Rimpangnya setebal lengan manusia, akarnya terletak di lubang kecil. Tampaknya memberi energi dari lubang kecil. Dengan persepsi Yan, dia terkejut saat mengetahui bahwa aura yang terpancar dari benda ini bahkan lebih kuat daripada tumbuhan manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Sanya Xianlan, seruan datang dari bibir roh ular dalam sekejap, dan kemudian mata besar berair dari roh ular itu menatap tanaman misterius di dasar danau. Sanya Xianlan, Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Karena dia tahu nilai dari Sanya Xianlan ini. Anggrek langit 3 daun ini sebanding dengan kategori beberapa obat mujarab surga tingkat 2 tingkat kaisar. Hanya karena ini Sanya Xianlan, benda misterius. Dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa di antara Sanya Xianlan, ada peluang besar. Awalnya, ada manusia yang hanya Do di bintang 7. Dia mendapatkan Sanya Xianlan. Ketika dia mundur selama 10 tahun, ketika Du muncul, kekuatannya sudah menjadi Do Xian yang sebenarnya. Kesenjangan di antara mereka tidak dapat diperbaiki sedikit pun, jadi ini juga menciptakan nilai menakutkan dari Sanya Xianlan. Benda ini milikku, roh ular berkata dengan sungguh-sungguh. Segera meletakkan giok ular di tangannya, sosok itu bergerak, menghadap anggrek langit 3 daun. Tunggu, benda ini pasti aneh. Tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, kata Long Yi. Hah? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan segera menyadari bahwa mata roh ular itu sepertinya tertutup kabut kasa yang menjulang. Xiaoyan merasa lega setelah melihat anggrek langit 3 daun di dasar danau, cahaya di sekujur tubuhnya persis sama. Dengan dengusan dingin, kekuatan jiwa yang tak terlihat menyebar seketika, dan kemudian roh ular itu tiba-tiba mundur. Batuk-batuk-batuk, roh ular sadar kembali, dan segera terbatuk keras. Benda ini benar-benar aneh. Hanya karena aku melihatnya sekali lagi, aku jatuh di bawah kendalinya, sialan. Snake Spirit berkata sedikit, oke, aku sudah membawakanmu benda ini. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada kekayaanmu sendiri. Setelah roh ular selesai berbicara, dia langsung kembali ke monster gurita, terus mengayunkan keong, mengikuti gerakan roh ular. Berayun seperti ini, giok ular itu sepertinya bangun perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan tidak ragu. Karena roh ular baik-baik saja, mereka membawanya ke sini, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengambil Sanya Xianlan ini. Tapi hal ini tampaknya agak sulit untuk ditangani. Xiaoyan berbicara perlahan, dan kemudian kekuatan yang menakutkan meledak dalam sekejap, membekukan ruang di sini, untuk mencegah Sanya Xianlan melarikan diri. Lagi pula, sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level Do Xian jelas bukan hal yang biasa. Ada berbagai legenda tentang anggrek langit 3 daun gelombang tapi sayangnya tidak banyak yang tahu bagaimana melakukannya. Long Yi tiba-tiba berkata, tidak masalah, mari kita ambil dulu. Dan lubang kecil tempat akar Sanya Xianlan berada adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini. Kata Xiaoyan sedikit dengan suara rendah. Belum terlambat, mari kita mulai. Xiaoyan berbicara perlahan. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba duduk dalam kehampaan, dan kemudian kekuatan jiwa menghilang, digantikan oleh kekuatan spiritual yang agak lemah.
Berapa banyak rahasia yang dimiliki Xiao Yan ini? Roh ular berkata sedikit. Jelas, meskipun kekuatan yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh Xiao Yan ini kecil. Saya pikir tidak ada cara yang baik untuk menangani Sanye Xianlan ini. Sekarang lebih baik menjebaknya dalam formasi, lalu mengeluarkannya. Xiao Yan menganalisis sesuatu dengan persepsinya yang kuat. Karena saat ini, ruang di sekitar Sanye Xianlan sangat kecil, tapi Xiao Yan masih menemukan jejak anomali. Ruang di sekitar Sanye Xianlan pasti memiliki batasan yang luar biasa. Jika dia melompatinya dengan sembrono, itu akan seperti ngengat ke api, mencari kematiannya sendiri. Jadi sekarang saya hanya bisa menggunakan formasi untuk menjebaknya, dan saya akan menemukan jalan setelah saya keluar. Prasasti inti kehidupan, berikan padaku. Xiao Yan meraung di dalam hatinya. Segera, prasasti inti dari gerakan ilahi yang ada di pil Nigong Xiao Yan tiba-tiba bergetar aneh. Saat berikutnya, prasasti besar langsung dipadatkan, dan kemudian dikumpulkan dalam susunan gulungan di tangan Xiao Yan. Sinar tanaman sutera peri. Beri aku seikat. Senyum arogan tiba-tiba bergema di dasar danau. Sabu, mengikuti. Teriakan keras Xiao Yan, gulungan formasi di telapak tangan langsung dilepaskan, dan kemudian berubah menjadi cahaya formasi dengan ukuran puluhan meter, langsung menutupi Sanye Xianlan dan masuk. Sisi, begitu formasi muncul, itu menyebabkan keributan di dasar danau. Rahasia dalam tubuh manusia ini tampak menakutkan. Roh ular itu berkata sedikit, dengan kehikmatan yang langka dalam suaranya. Xiao Yan ini tidak berbicara tentang api yang mengerikan, menambahkan kekuatan untuk membunuh ras jahat di luar alam pada saat itu dan identitas sang alkemis, dan sekarang menambahkan formasi aneh ini, Xiao Yan hari ini, bahkan jika dia penuh dengan kekuatan roh-roh ular di tingkat kaisar pertempuran bintang 7 manusia tidak cukup percaya diri untuk berurusan dengan Xiao Yan. Tapi semakin kuat kamu, semakin baik, kata Snake Spirit sedikit di dalam hatinya. Tuan, bisakah benda ini diambil oleh manusia ini? Sanye Xianlan adalah. Monster gurita itu berbicara perlahan, jelas tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya. Sanye Xianlan penting, tapi aku selalu merasa ada sesuatu di mansion ini yang memanggilku. Dan aku juga ingin mengetahui latar belakangku. Tuan, kamu sudah tahu. Gurita itu bergidik ketika mendengar kata-kata itu. Ya, roh ular menjawab, jelas mengetahui bahwa monster gurita telah menyembunyikan sesuatu darinya, untuk takut dia akan pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Lagi pula, kedalaman mansion ini sangat menakutkan. Bum bum bum. Metode pembentukan pohon anggur sutra peribalok baru saja muncul, dan segera mengisolasi ruang di dasar danau. Meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang dimiliki anggrek langit 3 daun ini, tetapi sangat populer di dunia luar, itu tidak biasa jika kamu memikirkannya, jadi berhati-hatilah. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, siap untuk mengontrol berkas rangkaian pohon anggur sutra peri untuk diluncurkan setelah menyerang. Anggrek surgawi 3 daun asli hanya memiliki 3 daun hijau di akar besar, dan bagian tubuh lainnya gelap dan misterius. Tetapi pada saat ini, 3 daun dari 3 daun anggrek peri perlahan menyebar, dan kemudian muncul 3 warna cahaya yang aneh. Kekuatan macam apa ini? Saat kekuatan 3 warna muncul di tubuh Sanye Xianlan, pupil roh ular itu tiba-tiba bergetar. Jelas, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kekuatan cahaya 3 warna. Sial! Rasa penindasan ini begitu kuat. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian dia tidak peduli tentang hal lain, napasnya tiba-tiba bergetar, kekuatan spiritualnya terus dimobilisasi, dan ditambah dengan desakan dari prasasti inti kehidupan, dia jelas ingin menaklukkan Sanye Xianlan ini. Beri aku banyak. Raungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan, dan kemudian banyak tanaman merambat besar tiba-tiba muncul di antara tanaman merambat sutra peri yang telah menyelimuti Sanye Xianlan. Tanaman merambat setebal paha manusia dan sangat kuat, dan dengan tambahan beberapa cara dari Xiao Yan, tanaman merambat memiliki kekuatan api yang menghanguskan. Sabu, serangkaian 5 tanaman merambat berwarna tinta tiba-tiba meraung ke arah Sanye Xianlan. Jika itu normal, di bawah serangan tanaman merambat ini, bahan obat biasa akan musnah. Tapi ini anggrek peri berdaun 3, tumbuhan yang sebanding dengan alat peri, bahkan lebih menakjubkan dan mempesona daripada alat dan ramuan peri. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mematahkan seranganku. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia bergumam sedikit, lalu menatap Sanye Xianlan di depannya. Meskipun Sanye Xianlan saat ini juga tampaknya menyadari bahwa seseorang sedang berkomplot melawannya,
sehingga cahaya misterius 3 warna perlahan muncul di tubuhnya, tetapi meskipun cahaya 3 warna itu menakutkan, itu seperti kunang-kunang di bawah. Sinar peri, tanaman merambat sutra. Seperti api, sangat kecil. Bum bum bum. Sama seperti Xiaoyan mengendalikan 5 tanaman merambat besar yang mengandung kekuatan api, mereka menyerang Sanya Xianlan 5 meter jauhnya. 5 tanaman merambat besar berwarna tinta tiba-tiba hancur dan berubah menjadi serpihan abu, dengan bebas mengendap di air di dasar danau. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Meski hanya sesaat, Xiaoyan juga merasakan kengerian Sanya Xianlan. Karena serangan barusan, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik nyata di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5 mungkin tidak dapat mencapai serangan itu, tetapi Sanya Xianlan ini secara sewenang-wenang menyelesaikan serangan itu. Selain itu, kekuatan jiwa Xiaoyan yang berbeda dari orang biasa juga membuat Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya Sanya Xianlan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Tidak, formasi ini tidak bisa menjebaknya. Xiaoyan berbicara perlahan, jelas begitu orang kuat bertarung, dia tahu jika ada. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Roh ular sepertinya mengetahui situasi Xiaoyan, Wei Wei datang ke sisi Xiaoyan, dan langsung berbicara. Lupakan saja, tidak ada gunanya memaksakan hal ini. Xiaoyan tidak tahan untuk melirik Sanya Xianlan. Meskipun hal ini sangat menggoda, tidak ada gunanya kehilangan nyawa. Hei, ada apa dengan lampu giok ular ini? Xiaoyan menarik berkas tanaman merambat sutra peri, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya pada batu giok ular. Pada saat ini, giok ular, di dada, keong perlahan memancarkan jejak kekuatan lembut, terus-menerus melembabkan tubuh giok ular, dan di bawah pelembab keong, corak giok ular telah kembali menjadi tenang, bahkan di wajah cantik itu, sentuhan merah jambu mengalir ke dalamnya. Tidak, wanita ini sepertinya berhubungan dengan Sanya Xianlan itu. Saat berikutnya, suara Long Yi bergema di Xiaoyan. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah Long Yi menyebutkan ini, Xiaoyan menyadari bahwa cahaya pada giok ular ini samar-samar sama dengan cahaya pada Sanya Xianlan. Menurut keadaan normal, dia seharusnya sudah bangun, tapi aku tidak tahu kenapa dia masih bangun sekarang. Xiaoyan menatap Snake Jade dan menemukan bahwa kulit Snake Jade yang bernafas dan kemerahan segera tenggelam. Gelombang www, novelhal.com. Gelombang mungkinkah kekuatan anggrek peri berdaun 3 ini kurang? Saat berikutnya, sebuah ide berani perlahan terbentuk di hati Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan memiliki ide ini adalah karena kekuatan giok ular ini sangat mirip dengan Sanya Xianlan. Dan sekarang giok ular telah menyedot suara laut dari tangannya. Menurut apa yang dikatakan Yu Xuan di kolam Kaisar Xuanling, anggota terakhir dari klan Tianmuyu disegel di suatu tempat di padang pasir dengan kekuatan khusus mereka. Waktu dan tempat di sini sangat cocok. Seharusnya kurangnya kekuatan untuk membuka keong. Kekuatan ini seharusnya Sanya Xianlan. Xiaoyan menganalisis perlahan. Ini ide yang berani. Ketika Long Yi mendengar ini, dia sedikit terkejut pada Xiaoyan. Bocah ini selalu begitu bahagia. Tak heran dia begitu dikagumi oleh Raja Klan Naga. Roh ular, berapa lama kita bisa tinggal di sini? Xiaoyan berbalik dan bertanya pada roh ular. Paling banyak 5 menit. Jika kamu tidak pergi setelah 5 menit, tekanan di sini cukup untuk menghancurkan kita menjadi bubuk. Roh ular berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, tekanan di dasar danau di sini telah ditentang oleh roh ular sejak awal. 5 menit, cukup, berikan dia padaku. Kurasa aku tahu kenapa dia belum bangun. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kegilaan muncul di muridnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga ekstrim, dan kemudian dia dengan lembut mengambil giok ular di telapak tangannya. Dan tiba-tiba perasaan lembut datang, tetapi saat ini Xiaoyan tidak terlalu peduli. Saat berikutnya, Xiaoyan memegang giok ular di tangan kirinya, sepertinya ada sesuatu di tangan kanannya, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim, lalu terbang menuju Sanya Xianlan. Dia, untuk apa ini? Snake Spirit sedikit terkejut, jelas bingung dengan tindakan Xiaoyan. Saya pikir dia seharusnya menemukan alasan mengapa giok ular itu dalam keadaan koma. Monster gurita itu berkata sedikit. Kuharap dia baik-baik saja, sehingga aku bisa tahu lebih banyak. Setelah roh ular selesai berbicara, nafasnya meledak, dan ki pertempuran terus-menerus berkumpul ke segala arah, untuk mengisolasi danau di sini, tetapi saat ini roh ular, sudah ada banyak keringat di dahinya.
Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Rupanya, 5 menit yang baru saja dia katakan pada Xiao Yan seharusnya menjadi batasnya. Setelah Sanye Xianlan memberi Xiao Yan hanya kekuatan kudanya, dia juga menarik kekuatannya, dan segera kembali ke warna gelap, seperti tanaman biasa. Sabu-sabu, kecepatan Xiao Yan sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia langsung sampai ke tempat yang jaraknya 5 meter dari Sanye Xianlan. Datang ke sini, Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Xiao Yan menebak bahwa jarak serangan dari anggrek langit 3 daun seharusnya berjarak 5 meter, jadi ini tebakan yang berani. Sepertinya tebakanku benar. Alis cemberut Xiao Yan tiba-tiba mengendur, dan dia perlahan menarik napas. Neneknya, kenapa kamu terburu-buru? Saat berikutnya, keong di luar tenggorokan Snake Jade tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan perasaan itu sepertinya sangat bersemangat untuk Sanye Xianlan. Kekuatan Sanye Xianlan ini, aku khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Doudi tidak cukup untuk mendukung pukulannya, jadi, itu hanya bisa diperdaya. Xiao Yan berpikir perlahan, tentu saja dia tidak menyerah pada Sanye Xianlan ini. Lagi pula, bukankah sayang jika Anda tidak bisa tidak mendapatkan hal-hal di depan Anda? Teknik pemisahan. Ya, saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian dia bermeditasi dalam diam, dan Douqi yang cerah dan murni terus muncul dari tubuh, dan segera berubah menjadi sosok seperti Xiao Yan di depannya. Cukup, meski kekuatan klon ini hanya lengkap dengan Do di bintang 3. Xiao Yan mengangguk puas. Pergi. Saat berikutnya, kata Xiao Yan tiba-tiba. Suara itu jatuh begitu saja. Klon itu seperti mayat, meledakkan anggrek langit 3 daun. Kecepatan yang mengerikan itu telah membawa banyak gelombang air ke sini. Sisi, sinar cahaya 3 warna pada tubuh Sanye Xianlan kali ini bahkan lebih terang, jelas karena manusia ini tidak tahu harus berbuat apa, dia membiarkannya pergi. Bum bum bum, daun hijau di bagian bawah Sanye Xianlan tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau yang agak misterius, lalu meredup. Bang bang bang, dengan suara keras, tiruan Xiao Yan berubah menjadi bubuk. Tepat ketika lampu hijau misterius hendak menyerang avatar Xiao Yan, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut rapat, dan kemudian lampu hijau serupa muncul di telapak tangan Xiao Yan. Lampu hijau ini, meskipun kecil, sangat terang, dan energi yang terkandung di dalamnya mungkin tidak lebih lemah dari ramuan obat kelas 9. Kamu sudah selesai. Xiao Yan bertepuk tangan. Tahan. Xiao Yan menyilangkan tangan kiri dan kanannya, dan segera menuangkan lampu hijau di tangannya ke dalam suara keong laut. Bum bum bum. Dengan suntikan kekuatan anggrek langit 3 daun yang mempesona, keong mengeluarkan suara yang agak menyenangkan, dan kemudian aliran kekuatan yang sangat murni terus muncul dari keong. Saat ini, keong juga telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya keong tidak beraturan, sekarang perlahan berubah. Bentuk dengan suntikan tenaga hijau. Setelah beberapa saat, keong telah berubah menjadi busur, seperti batu giok, salah satu ujung keong busur kecil dan tajam, dan ujung lainnya sangat lebar. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, keong itu tiba-tiba berbunyi. Suara yang benar-benar menyenangkan bergema dari dasar danau. Dengan suara keong, pupil Snake Jade mencoba membuka dan menutup, mencoba beradaptasi. Adapun Sanye Xianlan, setelah mendengar suara keong, tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Tingkat kecemerlangan adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Saat ini, seluruh dasar danau dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan ini. Cahaya ini, apakah anak itu berhasil? Snake Sing, yang jaraknya 500 meter, berkata sedikit. Setelah hukuman ular selesai, dia menggertakkan giginya, kecepatannya meledak, dan dia turun ke dasar danau. Xiao Yan ini tidak mungkin mengalami kecelakaan, dan pil obat belum sampai di tangannya. Jika dia tidak memiliki pil obat untuk menyembuhkan lukanya secepat mungkin, saya khawatir 2 kebijaksanaan spiritual lainnya tidak akan berani dilahirkan. Mengapa ada bau? Xiao Yan jelas telah melihat semua ini, tetapi karena dia fokus pada perubahan di Snake Jade, dia tidak terlalu memperhatikan tempat lain, dan baru sekarang dia melihat beberapa perbedaan. Aroma ini benar-benar memiliki efek magis menyegarkan pikiran orang. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba menarik napas beberapa kali, dan tiba-tiba menemukan bahwa ki pertempuran di tubuhnya sangat nyaman, dan dia merasa bahwa dia telah mengonsumsi beberapa suplemen yang bagus. Kedokteran pada umumnya, sumber wewangian ini sebenarnya adalah Sanye Xianlan.
Xiao Yan menatap Sanye Xianlan, dan menemukan bahwa Sanye Xianlan saat ini memancarkan cahaya terang, seperti keong pada batu giok ular ini. Apakah Tian Muyu punya rahasia dengan Sanye Xianlan? Kata Xiao Yan perlahan di dalam hatinya. Hati-hati gelombang wanita ini akan bangun. Tidak jelas apakah dia musuh atau teman. Suara waspada Long Yi mengingatkan Xiao Yan. Bum bum bum. Lingkaran fluktuasi tersapu dari kaki giok ular, dan dengan bantuan yang Sanye Xianlan tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, giok ular telah terbangun. Mata terbuka sedikit, lalu tertutup lagi, jelas tidak terbiasa dengan cahaya terang di sini pada awalnya. Di sini, di mana itu? Suara susu datang dari tubuh seorang wanita dewasa di Snake Yu. Snake Jade baru saja bangun, dan kemudian matanya sedikit berubah, dan dia dapat menemukan bahwa hanya ada Xiao Yan, roh ular dan monster gurita di sini, dan tidak ada yang lain. Senang bangun. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Segera, cahaya keong meredup seketika, lalu kembali ke tangan Xiao Yan. Mengapa benda ini berakhir di tanganku? Bukankah ini artefak abadi dari klan Tian Muyu mereka? Xiao Yan juga berkata tanpa daya, lalu sedikit memegang keong di telapak tangannya. Itu berbeda dari saat Yusuan memberikannya di awal. Keong itu baru saja dipegang di telapak tangannya, dan tiba-tiba, perasaan luas seperti lautan menyapu keong itu. Ayah, ayah, ayah. Tepat ketika Xiao Yan merasakan keong, tubuh ular giok yang agak anggun itu tiba-tiba menggeliat aneh, dan kemudian datang ke sisi Xiao Yan dengan kedua tangan, memegang tangan Xiao Yan dengan kedua tangan, dan kemudian berkata dengan suara seperti susu. Apa? Xiao Yan bingung dengan giok ular itu. Kamu mungkin salah, aku bukan ayahmu. Xiao Yan tidak berani mengenalinya, dan segera membungkus batu giok ular itu dengan satu tangan dan mendorongnya pergi. Kamu adalah ayahku. Kamu memiliki aura klan ikan Tianmu kami di tubuhmu, dan benda di tanganmu ini adalah cangkang keong yang hanya bisa dimiliki oleh para leluhur kita dari semua dinasti. Ular Yu Jiao berkata dengan marah. Petik 2 petik 2. Kata Xiao Yan dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Jejak nafas ikan Tianmu di tubuhnya juga ditinggalkan oleh Yu Xuan saat itu. Selain perilaku keong yang tidak bisa dijelaskan, Xiao Yan juga tidak berdaya. Oke, Snake Jade, jangan membuat masalah. Kita masih punya urusan. Orang-orang tidak menyebut ular Yu dengan nama yang jelek. Namaku Sanyao. Dia Yu berkata dengan ketidakpuasan, dan kemudian memutar matanya ke arah Xiao Yan. Oke, Sanyao, kan? Xiao Yan berkata tanpa daya. Ada 1 menit lagi, aku tidak tahan lagi. Saat Xiao Yan dan Sanyao berbicara, roh ular di samping berkata. Kakak, aku ingat kamu. Sanyao berkata dengan bersemangat. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ayo bicara saat kita keluar. Kata Xiao Yan, lalu menatap Sanye Xianlan di bagian terdalam. Apakah mungkin untuk kembali seperti ini? Brengsek. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, dengan sedikit penyesalan di matanya. Ayah, apakah kamu ingin mengambil rumput laut itu? Sanyao mengikuti tatapan Xiao Yan dengan mata kecilnya, dan juga menemukan pikiran Xiao Yan. Apakah kamu punya solusi? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera menoleh untuk melihat Sanyao. Sanyao ini seharusnya masih seorang gadis muda dari klan Tian Muyu mereka, tubuhnya sedikit berkembang, dan bagian-bagian yang seharusnya cembung menjadi cembung, dan ketika dia dewasa, dia adalah embrio yang cantik. Ayah mengawasiku. Sanyao mengangkat dahinya dengan bangga, lalu menggerakkan sosoknya dan berjalan menuju Sanye Xianlan, dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga bahkan Xiao Yan hanya bisa memukul lidahnya secara diam-diam. Tidak baik, Sanyao hati-hati. Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Meskipun Sanye Xianlan itu mungkin ada hubungannya dengan klan ikan Tianmu ini, tetapi 5 meter dari Sanye Xianlan itu, Dou Di dapat dimusnahkan dalam sekejap. Belum lagi Xiao Yan masih membutuhkan Sanyao dan Snake Spirit untuk membawanya ke mansion. Xiao Yan tidak bisa membiarkan Sanyao ini mengalami kecelakaan setelah bangun tidur. Ayah, aku baik-baik saja. Setelah Sanyao selesai berbicara, aura aneh tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian tubuh Sanyao sedikit bergetar. Saat berikutnya, ketika Sanyao muncul, dia muncul tepat di samping Sanye Xianlan. Mata kecil itu sedikit berkedip, dan kemudian Sanyao tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya yang merah jambu dan lembut, lalu langsung menuju ke Sanye Xianlan.
5 meter. Xiao Yan sangat cemas. Namun saat berikutnya, tubuh Sanyao benar-benar menembus perlindungan Sanye Xianlan, lalu maju selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin? Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Kekuatan misterius di tubuh Sanye Xianlan, apalagi dia, bahkan puncak Doudi tidak berdaya, bagaimana bisa menjadi begitu sederhana di tangan Sanyao. Xiao Yan datang ke tempat yang berjarak 5 meter dari Sanye Xianlan, berhenti langsung, lalu menatap Sanyao dengan saksama. Jika ada masalah, Xiao Yan akan segera mengambil tindakan. Mencicit. Dengan suara seperti pintu yang didorong, Sanye Xianlan langsung ditarik oleh Sanyao. Di tangan kecil merah muda Sanyao, dia memegang erat Sanye Xianlan, seolah-olah dia sedang memegang mainan favorit, menunggu pujian dari orang dewasa. Ini, kata Xiao Yan tanpa daya. Sanyao, kembalilah. Xiao Yan juga takut sesuatu akan berubah, jadi dia berbicara langsung. Oh, Sanyao menjawab dan kembali dengan anggrek peri 3 warna di tangannya. Ayah, ini dia. Sanyao baru saja kembali ke sisi Xiao Yan, dan segera menyerahkan Sanye Xianlan di tangannya, dan langsung berbicara. Saat ini, anggrek peri berdaun 3 benar-benar suram, dan akarnya masih membawa tanah dan akar. Yang sangat biasa, bukankah benda ini rusak? Kata Xiao Yan sedikit. Sanye Xianlan ini sangat kuat sebelumnya, mengapa sekarang sangat lemah? Kerusakan. Anggrek langit 3 daun adalah keajaiban dunia, dan tidak akan rusak jika dibiarkan begitu saja. Long Yi berkata sambil tersenyum. Tidak, lamun ini tidak rusak, hanya tertidur. San Yao tidak tahu apa yang dimaksud Xiao Yan dengan kerusakan, dan segera berkata sedikit. Di sini, San Yao sepertinya tidak menyukai Sanye Xianlan ini, dan langsung berkata. Tepat setelah Sanye Xianlan dimulai, perasaan berduri lahir di hati Xiao Yan. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan buru-buru menggunakan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, mencoba melawan kekuatan yang tiba-tiba ini. Ini seharusnya menjadi perlawanan Sanye Xianlan terhadapmu. Meskipun Sanye Xianlan sangat berharga, objek aneh di levelnya sudah memiliki kebijaksanaannya sendiri. Jika tidak setuju denganmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menggunakannya. Long Yi menjelaskan, sial, perlawanan ini sangat kuat, aku khawatir. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, Sanye Xianlan di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengirim pesan. Kamu bukan orang yang memiliki takdir pertemuan, itu tidak dapat diterima. Dengan tanganmu, aku mencari seseorang yang ditakdirkan. Beberapa kata Wei Wei, tetapi bahkan binatang api di laut Douqi Xiao Yan langsung membeku. Jelas, maksud Sanye Xianlan barusan sangat jelas, artinya Sanye Xianlan ini tidak memiliki hubungan dengan Xiao Yan, jadi sangat mustahil bagi Xiao Yan untuk memobilisasinya, apalagi memata-matai rahasianya, dan Sanye Xianlan juga berkata, bantu tangan Xiao Yan mencari orang lain yang ditakdirkan. Neneknya, benda ini, Xiao Yan tidak bisa menahan omelan. Xiao Yan, roh ular, kamu baik-baik saja. Hukuman ular datang ke kedalaman danau, tetapi harta karun misterius itu telah lama menghilang. Bagus, ayo pergi, keluar dulu. Xiao Yan mengangguk puas. Setelah berbicara, beberapa orang juga langsung pergi dari sini. Bagaimanapun, ini adalah dasar danau, dan tekanannya sangat besar. Dengan kepergian rombongan, dan pemusnahan anggrek langit 3 daun gelombang, warna danau ini berangsur-angsur berubah menjadi tidak berwarna dan transparan. Celepuk. Dengan suara, beberapa orang datang langsung ke paviliun di awal. Ketika dia baru saja datang ke paviliun, monster gurita secara alami tidak mengikuti, tetapi mata roh ular terus menatap Sanyao. Jelas, roh ular memiliki banyak rahasia untuk ditanyakan. Apakah kamu sudah mendapatkan barang-barangnya? Snake Pusi berkata, meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dasar danau, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Aku mendapatkannya karena keberuntungan. Xiao Yan tersenyum perlahan, tapi hatinya merasa tak berdaya. Meskipun dia mendapatkan Sanye Xianlan ini, dia tidak bisa menggunakannya. Ini adalah hal yang paling menyebalkan. Ambil saja. Snake Sing mendengar kata-kata itu dan membuka mulutnya sedikit. Kalau begitu, ayo pergi ke mansion, kata Snake, lalu matanya menghilang. Di mansion ini, apakah mungkin bagiku untuk menerobos ke alkemis peringkat kedua Kaisar? Petik 2, dan aku masih tidak tahu, mansion siapa ini, gumam Xiao Yan, matanya menjadi panas. Gulu-gulu, dengan menghilangnya Sanye Xianlan, Hu Boye ini menjadi biasa, tanpa kekuatan misterius menahan diri di Ye. Saat berikutnya,
di atas permukaan air Hubo, sebuah lorong gelap langsung muncul. Dengan munculnya saluran ini, Xiaoyan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dan api aneh di tubuhnya memancarkan perasaan yang agak ceria. Ayo pergi. Saling memandang, beberapa orang langsung tenggelam ke dalam lorong.